Sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kami akan membahas seputar tentang tasawuf bersama saya sebagai moderator Nilda Nazura Sibuan dan rekan saya Ika Isnita Ulin Naja. Kali ini kami akan membahas tentang tasawuf. Nah, di sini saya mau nanya nih, menurut kamu tasawuf itu apa sih? Jadi perspektif saya pribadi. Kalau perspektif pribadi sih, tasawuf itu kayak ya penyucian diri. Soalnya di dalam tasawuf itu kan kayak ada amalan-amalan tertentu untuk menuju ke ma'rifatullah, kayak zikir-zikir tertentu gitu. Yang batiniah ya? Ya, yang bersifat batiniah. Berarti tasawuf itu tentang penyucian diri ya, untuk Ya. mendekatkan diri kepada Allah. Terus kan sekarang ini era digital ya. Terus masih relevan nggak sih belajar tasawuf ini? Relevan. Oh. Nanti kalau sekarang sih bahasanya ada kayak tasawuf modern sama tasawuf klasik. Kalau tasawuf klasik itu kan yang dulu gitu, Zaman-zaman dulu ya. Kalau tasawuf modern ya ini di era digital sekarang. Jadi masih relevan banget tuh. Apalagi sekarang kan ada kayak kajian-kajian online gitu tentang tasawuf, kayak ada zikir bersama tapi live streaming itu. Berarti di era digital sekarang ini kita memanfaatkan digital ini untuk hal-hal yang bermanfaat lah intinya kan. Iya. Ya, seperti berzikir menggunakan handphone. Iya. Bisa nggak sih itu? Bisa, soalnya kan sekarang itu udah banyak aplikasi yang berisi tentang zikir-zikir kayak NU online tuh. Ada salawat juga, ada ratib al-haddad, ada dalail al-khairat tuh, banyak tuh. Ya, yang penting kita aja gitu. Kita aja mau memfokuskan diri. Soalnya kalau di tasawuf itu zikir itu kan gimana seluruh tubuh ini nyambung ke Allah. Ya, terikat kepada Allah, selalu mengingat Allah ya. Berarti tadi kan kita harus mengatur waktu ya untuk selalu mengingat Allah dengan memanfaatkan digital era digital saat ini. Terus ada nggak sih masalah batin yang dihadapi terhadap era digital saat ini? Ada sih, malahan itu kalau di era digital makin banyak. Kayak nih, kan dulu kalau para sufi dulu nih, mereka penerapan tasawufnya itu kayak berdiam diri di luar, cari tempat yang sunyi gitu-gitu kan. Sedangkan sekarang kan udah era digital, jadi udah banyak tuh di online, di HP gitu. Nah, masalah batin juga tambah banyak. Kayak punya kan banyak notifikasi nih. Jadi kita sibuk yang nggak baca. Kadang kita sibuk itu dengar notifikasi langsung itu. Jadi kayak ada rasa cemas, ada rasa itulah sibuk, bukan karena bertasawuf, bukan sibuk karena mendekatkan diri kepada Allah, cuma sibuk ke notifikasi yang sering datang di HP kita gitu. Terus nih misalkan kita lihat HP, terus ada orang yang kayak umbar-umbar kekayaannya, umbar-umbar sombong ya. Ya, sombong gitulah. Kayak punya mobil baru, punya sepeda baru, kitanya iri gitu. Itu udah masalah batin sih. Dengki gitu. Terus gimana cara mengatasi terhadap masalah itu? Jadi kita itu harus mengatur waktu untuk muhasabah diri. Misal 10 menit bangun dari tidur gitu. Jadi kita harus merencanakan apa yang kita harus lakukan. Jadi kita target nih, kita main ponsel itu untuk apa aja. Jadi ditarget 1 jam untuk zikir misal, 1 jam untuk misal scroll lah, itulah 1 jam lagi lihat kajian gitu. Terus sebelum tidur juga muhasabah diri juga,
Sehari ini aku udah ngapain aja ya. Iya. Udah hal baik apa yang aku lakukan, hal buruk apa yang aku lakukan gitu. Jadi harus banyak muhasabah diri sih. Berarti kembali lagi yang tadi ya, harus mengatur kita karena uh, waktu itu kan kita yang ngatur, enggak orang lain kan ya. Iya. Jadi kita harus mengatur waktu itu dengan baik, dan memanfaatkan digital itu dengan baik juga. Ya. Jadi harus ada kesadaran juga nih dari diri kita sendiri. Ya memang, tapi memang boleh sih menggunakan digital, tapi jangan terlalu lalai gitu ya. Iya, jangan terlalu masuk lah. Gitu. Ada batasannya juga sih. Nah, kita lanjut. Terus kan ini era digital ini kan ada nggak sih kesalahpahaman yang terjadi terhadap tasawuf modern gitu? Pasti ada sih. Kalau kayak kesalahpahaman tuh pasti banyak. Salah satunya itu katanya ya, tasawuf modern itu nggak sesuai sama syariat. Padahal di dalam tasawuf itu kan ada yang namanya ma'rifatullah, yaitu puncak perjalanan menuju Allah. Jadi dia seakan-akan memang kesadarannya itu memang sadar secara langsung bahwa Allah itu hadir gitu. Nah kan ma'rifatullah itu puncak perjalanan untuk menuju Allah. Nah sebelum menuju puncak itu juga ada jalan sebelum proses-prosesnya gitu kan ya. Salah satunya itu syariat. Nah syariat ini adalah apa ya, kayak fondasi banget gitu sebelum menuju ma'rifatullah. Terus yang kedua ada thariqah. Thariqah ini jalan, syariat jalan juga kalau menurut perspektif pribadi. Syariat itu jalan untuk menuju Tuhan, tapi yang dilakukan secara fisik. Misal kayak sholat, kayak yang gerakan-gerakan muamalah gitu. Kalau yang thariqah itu jalan menuju Tuhan yang dilakukan secara rohani, kayak zikir-zikir tertentu gitu, kayak roti al-haddad, kayak apalah dalail al-khairat gitu. Berarti intinya itu syariat dengan thariqah itu sejalan ya, sejalan untuk menuju Allah. Tapi bedanya kalau syariat dengan fisik dia kan, seperti sholat, terus yang apa tadi? Thariqah. Kalau yang thariqah itu menuju Allah juga, tapi melalui hati kerohanian ya, seperti zikir. Kan di syariah itu ada hukum-hukum Allah juga. Jadi masih berhubungan lah sama tasawuf, berhubungan banget. Bahkan ya tasawuf itu harus bersyariat juga harus tasawuf, gitu lah bisa dibilang gitu. Aku yang bilang. Terus ada nih juga yang bilang kalau tasawuf itu cuman untuk orang yang religius banget. Yang religius itu apa sih? Kayak keagamaan banget, alim banget gitu. Yang alim ya, yang keagamaannya udah dekat dengan Allah. Padahal semua orang itu pasti bertasawuf sih. Soalnya nanti tasawuf itu menghasilkan akhlak kita. Jadi tasawuf itu bukan cuma untuk orang yang religius ya. Bahkan orang yang baru masuk Islam pun dia berhak. Maksudnya dia pasti bertasawuf. Soalnya kalau kan tujuannya tasawuf itu fungsinya untuk penyucian diri kan, untuk mendekatkan diri kepada Allah. Kalau cuma untuk orang religius nanti yang biasa-biasa aja gimana? Enggak terjadi, enggak ada perkembangan lah ya terhadap keagamaannya ya. Ibadahnya itu aja. Usaha mendekatkan diri kepada Allah juga itu aja. Gitu. Berarti semua orang berhak ya, nggak cuma orang yang religius terhadap keagamaannya udah religius gitu ya. Semua orang berhak. Nah, tapi aku pernah dengar nih, ada yang mengatakan kalau tasawuf itu menolak teknologi. Menolak teknologi itu maksudnya karena teknologi itu dapat melelahkan manusia atau gimana? Atau pendapat itu memang hoax atau gimana? Sebenarnya ya, kalau
Kalau tasawuf menolak teknologi itu kayak enggak itu sih, kayak enggak masuk akal, soalnya semuanya itu tergantung kita cara menggunakan teknologi tersebut. Jadi teknologi itu kita manfaatkan sebaik mungkin. Jadi harus kesadaran diri sendiri, kembali kesadaran diri sendiri lagi. Ibaratkan teknologi itu pisau. Harus berhati-hati. Harus berhati-hati dalam menggunakannya. Kalau untuk berbuat baik, misal pisau itu dibuat untuk potong sayuran, potong daging, gitu kan baik, nanti dimasak dagingnya, kita makan, enak banget. Terus kalau misal dibuat untuk keburukan, pisau itu misal mencabuli orang, membunuh orang, gitu kan itu kayak membuat kerugian gitu ya. Jadi tasawuf itu apa sih, teknologi bukan berarti menolak teknologi, cuman gimana kita aja cara menggunakannya. Jadi harus ada kesadaran, kita gunakan teknologi itu sebaik mungkin, misalnya untuk apa ya, mendekatkan diri kepada Allah. Kita lihat kajian Ustazah Halimah Al-Idrus, kajian online ya. Iya, kayak podcastnya apa sih, Ustaz Habib Ja'far juga tuh. Habib Ja'far. Ustaz Adi Hidayat kan banyak tuh sekarang kajian live streaming gitu. Tapi kalau misal teknologi itu buat maksudnya kan kadang kita agak salah juga ya, tiba-tiba ada orang ini story apa ya, storynya yang nggak baik lah ya gitu. Kayak terus kita iri, dengki, udah masalah hati nih. Ya kayak gitu juga. Terus kayak apa lagi ya, bisa jadi teknologi kita bikin apa, menggunakan teknologi menyakiti orang lain. Misal kita membuat sindiran keras atau apalah, kadang bikin orang sakit hati gitu, kayak gitu. Jadi harus ada kesadaran sih dalam menggunakan teknologi itu sendiri gitu. Intinya tergantung kita ya, harus berhati-hati menggunakan teknologi ini dengan selalu menyibukkan diri untuk hal-hal yang baik, seperti mendengar kajian Habib Ja'far yang tadi ya. Dan satu lagi nih apa ya, kayak di setiap perbuatan kita hadirkan Allah gitu. Karena kalau gak menghadirkan Allah kayaknya selalu lupa deh. Iya, karena kalau nggak diniatkan karena Allah itu akan ada apanya kan ya? Iya, kayak nggak berkah gitu. Kayak misalkan nih kita kan sekarang apa sih, kalau kita gak melibatkan Allah dalam urusan kita, nanti kitanya gini, kayak gak merasa berdosa aja gitu kalau gak melibatkan Allah. Gak takut gitu kayaknya sih. Enggak, bukan kayaknya, memang iya harus melibatkan Allah dalam segala urusan. Terus niatnya itu juga harus yang benar-benar sesuai dengan hadis Nabi, innamal a'malu binniyat, ya kan? Harus niat kita dalam melakukan sesuatu itu harus yang baik-baik. Terus udah deh. Jadi harus ada kesadaran ya. Kesadaran diri sendiri. A few moments later. Jadi kesimpulan terhadap pembahasan kali ini, bahwa tasawuf modern itu sangat relevan di era digital ini. Kenapa? Karena digital itu sebagai alat praktis untuk menjaga kesadaran, terus penyucian diri, terus kedekatan dengan Allah. Tapi kitanya juga harus sadar, jangan terlalu larut dalam dunia maya ya. Terlalu lalai gitu ya. Iya. Jadi harus ada batasan gitu. Karena itu dimulai dari diri sendiri, bukan dari orang lain juga. Jadi kita nih sekarang mau kasih tantangan untuk kecil nih pendengar nantinya. Ya, sebenarnya juga bukan hanya penonton sih, kita sendiri juga harus introspeksi diri. Jadi kita dalam sehari minimal lah 5 menit meluangkan waktu untuk berzikir,
dan introspeksi diri. Soalnya kebanyakan ya 1 jam lihat HP itu Iya. scroll gak kerasa, tapi coba kalau zikir 1 jam kayaknya ketiduran deh. Iya. Kita luangkan waktu, kita ganti waktu yang biasanya memanfaatkan digital itu dengan Scroll scroll, hal yang tidak bermanfaat. hal yang tidak bermanfaat lah intinya. Kita ubah minimal lah berzikir 5 menit. 5 menit aja kok. Apa tadi? Lupa. Jadi kesimpulan, Ah, jadi kita menyimpulkan bahwa tasawuf modern itu masih sangat relevan dengan di zaman digital ini gitu. Jadi gak ketinggalan zaman tuh ah, ah. meskipun itu. Ya. Terus yang tadi mungkin Hanya hanya cukup cukup sampai sini dulu pembahasan kita hari ini tentang tasawuf modern. Terus semoga bermanfaat bagi pendengar Para di luar pendengar. sana. dan jangan lupa subscribe, like dan share ke teman-teman di luar sana biar saling mengingatkan. Ya, apalagi yang kesulitan menjaga ketenangan batin di tengah keramaian digital ya. Kita contohnya ini tentang contoh video ini contohnya tentang kajian-kajian kita Ya, bagikan kajian-kajian kepada teman online. lain ya. Kayak Biar- live streaming juga. Biar dia hatinya merasa tenang dan Jangan lupa membaca Al-Quran karena membaca Al-Quran itu juga dapat menenangkan hati dan juga pikiran. obat hati paling ampuh Ah, ah. yang bisa menenangkan hati. Terus jangan lupa niat itu Tergantung perbuatan perbuatan itu tergantung niat. tergantung niat karena semua yang kita perbuat itu balasannya juga tergantung niat. Makanya kita harus berniat dengan berniat hal-hal yang baik. Dan juga harus ada kesadaran diri. Kesadaran diri. Dan jangan lupa untuk menghadirkan Allah di segala urusan kita. Mungkin hanya itu dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kata-kata terakhir untuk menutup podcast ini. Tidak malu dengan keadaan, tidak gengsi dengan pekerjaan. Dari kecil kita dilatih dengan mental bukan modal.